Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu. Seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation, karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah nggak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh nggak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa nggak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh nggak bisa bilang enggak karena di pikiran keluarga kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase dimana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun udah nggak kerja dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gua juga perlu buat kebutuhan gua sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya. Ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini. Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, Robbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya tuh udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya nggak punya tempat bernaung, saya nggak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhaust banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya. Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang nggak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk
memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya, kayak misalnya istirahat atau makan enak atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita seperti hormon cinta atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin. Itu nggak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, nggak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau mengatakan, atina ghada'ana, berikanlah kami makanan yang sudah kita siapkan. Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian nggak disebut egois bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu nggak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget.